Yes, hai, ini nih waktu yang paling gue tunggu di tiap minggunya. Apalagi kalau bukan ketemu sama kalian para movie addict kayak gue. Dan di episode ini, sekali lagi kita masih bakalan explore sama tema 90-an. Karena apa ya, bagi gue kalau ngomongin hal-hal tentang era itu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Banyak banget yang memorable. Menurut gue pribadi pun, 10 peringkat itu masih kurang banyak buat ngebahas film ataupun tayangan-tayangannya yang dari era itu. Cuma nanti kalau dibikin 20 atau 30 peringkat bisa kelamaan dan bosen nanti kalian nyimaknya. Makanya 10 rasanya cukup lah. Dan dengan 10 itu, gue bisa milihin yang bener-bener the best banget dari masing-masing tema di tiap episodenya. Dan untuk episode hari ini, gak boleh ketinggalan yang bakal kita bahas adalah So let's get to it, y'all. Buat kalian yang dulu rajin nonton TV, pasti inget banget sama serial keren ini. Di peringkat 10, diisi sama serial bergenre action, nyeritain satu organisasi militer yang bikin helikopter super canggih dan punya kemampuan terbang kecepatan supersonik bernama Airwolf. Tapi terus, heli ini dicuri sama pembuatnya sendiri yang bernama Moffat waktu pas lagi tes uji coba senjatanya. Nyerang habis-habisan markas militer dan semua petingginya pakai Airwolf, Moffat terus lari ke Libya dan ngelakuin agresi militer di Timur Tengah pakai helikopter itu. Salah satu petinggi organisasi yang selamat, yang namanya Archangel, minta bantuan ke pilot hebat yang namanya Hawk. Hawk diminta buat ngambil balik Airwolf, tapi setelah berhasil diambil, bukannya dibalikin ke organisasi, tapi sama Hawk malah disembunyiin di gurun dan gak akan dikembaliin sampai pemerintah ngasih tahu di mana keberadaan adiknya Hawk yang hilang tanpa kabar dari sejak dikirim ke perang Vietnam. Archangel yang jadi penengah antara Hawk dan pemerintah, ngelindungin Hawk supaya nggak dicap sebagai pengkhianat negara dengan cara ngebujuk Hawk supaya mau ngelakuin misi-misi berbahaya demi kepentingan negara. Dengan imbalan, selama dia mau ngelakuin misi-misi itu, dia nggak akan ditangkap dan jadi buronan pemerintah. Berikutnya, di nomor 9 ada serial yang gue yakin banget kalian semua pada tahu dan familiar. Dan mungkin juga kalian ada yang nonton sampai tamat. Tapi buat kalian yang gak ngalamin, perlu kalian tahu bahwa sebelum ada drakor atau serial Netflix dan lain-lain, serial telenovela itu pernah jadi tayangan paling favorit di Indonesia. Ada beberapa judul yang legend, tapi sabar, kita bahas dulu yang ini ya. Serial TV asal Meksiko ini bisa dibilang sukses besar, karena sampai detik ini, Rosalinda ini adalah serial TV yang paling mahal yang pernah diproduksi sama Meksiko, ditambah serial telenovela yang juga paling banyak disiarkan dan ditonton di dunia sepanjang sejarah, yaitu lebih dari 180 negara dan 2 miliar penonton selama penayangannya. Serial yang nyeritain tentang seorang gadis yang bernama Rosalinda, perempuan penjual bunga dan juga dekorator bunga di salah satu restoran, tempat yang sama di mana dia ketemu sama Fernando Jose, laki-laki yang Rosalinda suka, sampai akhirnya mereka menikah. Tapi kemudian, tersiar kabar kalau ibu kandungnya Rosalinda yang lagi di penjara adalah yang ngebunuh ayahnya Fernando Jose 20 tahun yang lalu. Dari situ, Fernando Jose mutusin buat tinggalin Rosalinda dan anak mereka, padahal kenyataannya, ibu kandung Rosalinda itu sama sekali nggak bersalah dan hanya tertuduh. Lanjut, di peringkat 8 ada serial telenovela lain yang dikasih judul Betty La Fea. Serial TV produksi Kolombia ini juga jadi favorit para emak-emak dan ABG-ABG pada saat itu. Buat kalian yang nggak tahu, dulu itu di era 90-an yang namanya pakai behel atau kawat gigi itu bisa dibilang malu-maluin, karena identik dengan orang yang giginya jelek atau nggak rapi. Jadinya nggak ada orang yang mau pakai gituan, karena pasti takut dibully. Kenapa gue jadi bahas behel? Karena tokoh utama yang ada di serial Betty La Fea yang sekarang ini lagi kita bahas punya ciri khas pakai kawat gigi juga. Serial TV yang banyak dibikin adaptasinya ini secara garis besar itu tentang konsep Cinderella, yaitu nothing to something atau zero to hero lah. Tapi kalau di breakdown lebih detail, itu nyeritain tentang seorang gadis yang namanya Betty. Penampilannya dia itu menurut standar pada saat itu tuh nggak banget lah. Kurang cantik, rambutnya panjang, terus kriwil, dibehel, kurang modis lah pokoknya. Jadinya dianggap nothing lah sama orang-orang. Tapi ternyata Betty ini tuh pinter banget otaknya, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuannya dia itulah yang pada akhirnya berhasil bikin Betty bisa ngambil alih perusahaan tempat dia bekerja. Gokils! Kita naik satu peringkat ke peringkat 7, ada satu serial lagi dari negeri Nachos yang berjudul Amigos X Siempre atau Amigos por Siempre. Awas, ini bukan collab brand loh ya. Kalau diartikan ke bahasa Inggris itu artinya Friends Forever. Kalian-kalian para ABG 90-an pasti udah nggak asing sama serial yang satu ini. Serial ini favorit banget di kalangan anak-anak dan banyak banget yang nonton karena emang temanya itu tentang siswa sekolah. Anak-anak umuran SMP lah mereka-mereka itu. Secara garis besar, serial TV yang terkenal sama karakter Ana dan Pedro ini nyeritain tentang kehidupan mereka dengan teman-temannya Patricia, Gilberto, Renata, Carlitos, sama satu lagi Santiago, si anak borju belagu itu loh. Mereka ini sekolah di Instituto Vidal, sekolah prestisius tapi sistem pendidikan itu kacau lah dan jauh dari kata ideal untuk standar sekolah elit. Ditambah,
Sekolah ini juga punya satu guru yang super killer dan ngeselin abis. Namanya itu Neftali. Anna, Pedro sama teman-temannya itu ingin ngerubah supaya sekolah mereka ini bisa jadi sekolah yang benar dan jauh dari pengaruh orang-orang yang punya niat yang jelek sama sekolah mereka. Termasuk ayah Anna sendiri. Dibantu sama pamannya Anna, Salvador, mereka semua ingin memperbaiki sistem pendidikan di sekolah Fidel. Masih dari negeri Meksiko, di peringkat 6 ini ada satu lagi serial anak-anak yang juga nggak kalah dari Amigos. Judulnya itu Carita de Angel, atau dalam bahasa Inggris itu artinya Little Angel Face. Kalau sebelumnya itu tentang anak sekolah, kalau ini tentang anak umur 5 tahun yang namanya Dulce Maria. Serial yang jumlahnya 175 episode ini adalah remake dari telenovela Argentina yang judulnya itu Papa Corazon yang tayang di tahun 73. Tapi ternyata, kesuksesan dari remake-nya ini bisa jauh melampaui pendahulunya. Di serial ini, ada beberapa tokoh utama selain Dulce Maria, kayak contohnya ada Luciano, ayah Dulce Maria, terus ada Estefania atau tante rambut palsu, ada juga Nicole, calon ibu tirinya Dulce Maria yang matre, terus ada Suster Cecilia yang cantik gila, sama Suster Fortunata yang gokil abis. Tapi yang cukup menyedihkan adalah pemeran karakter suster kepala di sekolahnya Dulce Maria itu meninggal pada waktu proses syuting masih berjalan. Jadinya terpaksa digantiin sama aktris lain. Inti ceritanya itu tentang Dulce Maria yang ingin ngejodohin ayahnya sama salah satu suster di sekolahnya, Cecilia, karena ngerasa kalau Nicole itu kurang baik buat ayahnya. Cecilia yang notabene seorang suster galau apakah dia mau ambil sumpah atau kaul atau nikah sama ayahnya Dulce Maria. Seekor kera terkurung terpenjara dalam gua di gunung tinggi sulit tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. FYI, ini adalah lagu rap pertama yang gue apal banget di luar kepala sampai sekarang. Tapi ya udah, cuma ini doang. Ya gara-gara kerajinan nonton TV apalagi. Diklat dulu pokoknya sama TV. Oke, sekarang kita udah setengah jalan dan di peringkat 5 ini ada serial yang gue inget banget ditayangin di Indosiar. Judulnya itu Journey to the West, atau kalau di Indo itu disebutnya Kerasakti. Sebenarnya, serial itu ada banyak. Ada yang versi tahun 86, tahun 96 yang ini, versi 2010, sama versi 2011. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka aja sama versi yang ini. Meskipun secara efek mungkin kalah jauh sama yang baru, but I don't know, I like this one. Padahal, semua versinya itu ceritanya mirip-mirip loh. Nyertain tentang Sun Wukong, kera ajaib yang punya ilmu hebat cuma susah diatur dan dikendaliin. Sampai dia berani ngacak-ngacak kayangan. Dihukum sama Buddha selama 500 tahun di gunung, dan dia bisa bebas asalkan mau ngelindungin biksu suci yang namanya Tong Samchong buat ngambil kitab suci Buddha di barat. Nah, perjalanannya mereka ke barat itulah yang penuh diceritain. Now we're moving on to fourth position. Dan sama kayak Journey to the West, serial The Return of the Condor Heroes ini juga punya banyak versi. Ada yang versi tahun 76, tahun 83 yang sekarang mau gue bahas, tahun 84, tahun 95, tahun 98, sampai yang terbaru versi tahun 2006, dan bahkan sampai ada yang versi Singapurnya juga. But then again, gue lebih suka sama versi yang tahun 83, yang diperanin sama Andy Lau ini. Entah gimana lebih ngena aja ceritanya. Serial yang berjumlah 50 episode ini, secara garis besar nyeritain tentang Yang Guo, atau kalau di TV kita itu disebutnya Yoko, yang dikirim sama orang tua angkatnya ke salah satu perguruan bela diri. Tapi di sekolah itu tuh, dia sering diganggu dan dibully sama teman-teman dan bahkan gurunya. Akhirnya karena nggak tahan, Yang Guo ini lari ke daerah antah berantah, dan di sana dia ketemu sama Xiao Longnu atau Bibi Lung. Dia sosok wanita cantik, pakaiannya selalu putih tapi punya ilmu bela diri yang hebat. Dan Yang Guo ini diangkat jadi muridnya. Hidup bareng berdua selama bertahun-tahun sambil belajar ilmu bela diri, ngebuat Yang Guo ini jatuh cinta sama Xiao Longnu, gurunya sendiri setelah dia dewasa. Tapi takdir berkata lain, dan mereka ternyata harus berpisah. Di saat dia galau maksimal itulah yang akhirnya ngebuat Yang Guo terinspirasi bikin jurus yang super fenomenal, Tapak Kerinduan yang Memuncak. Anjay! Menanjak ke peringkat 3 besar, di posisi 3 ini ada serial TV yang dikenal banget sama mobil canggihnya, yang namanya KID, which is itu singkatan loh ya. Jauh sebelum ada Google Car atau Tesla Autopilot misalnya, KID ini udah lahir duluan. Meskipun ya cuma di serial TV sih, tapi ciamik cuy. Serial yang dikasih judul Knight Rider ini punya dua versi. Versi tahun 82 ini, sama satu lagi versi yang tayang tahun 2008, yang notabene itu adalah lanjutannya dari versi yang 82 ini. Hampir mirip-mirip kayak Airwolf yang tokoh utamanya itu punya banyak misi, ini pun juga sama. Tokoh utamanya yang namanya Michael Knight ini adalah awalnya itu dia seorang polisi yang punya nama Michael Arthur Long. Tapi terus dia ini diselamatin sama bilioner yang namanya Wilton Knight. Waktu dia sekarat karena wajahnya itu rusak kena tembakan yang mematikan dan hampir mengancam nyawa waktu pas lagi bertugas. Setelah diselamatin dan dioperasi plastik sama Wilton Knight, dia punya wajah dan identitas baru sebagai Michael Knight. Lahir sebagai manusia baru, Michael Knight dikasih mobil dengan teknologi AI yang super canggih dan mobil ini tuh nggak bisa hancur. Dengan mobil yang namanya KID atau Knight Industries 2000 inilah, Michael Knight menumpas banyak kejahatan yang seringnya luput dari pengawasan kepolisian.
Now we're at second position. Ada serial yang super memorable banget yang judulnya itu MacGyver. Dulu itu, kita sebagai anak-anak pada mimpi pengen punya otak kayak MacGyver atau MacGyver kalau bahasa di kita. Ya gimana enggak coba? Ini orang otaknya tuh encer banget kalau pas lagi bikin alat atau senjata, atau kalau lagi ngakalin sesuatu gitu. Ibarat kata nih ya, dia bikin AK-47 dari biting sama tusuk sate aja tuh bisa. Saking pinter tuh orang, apa aja bisa dia jadiin alat kalau pas lagi ngejalanin misi. Gokil emang. Tokoh jenius yang punya nama lengkap Angus MacGyver ini adalah seorang secret agent. Dia ditugasin sama pemerintah ke banyak misi itu karena otaknya yang super jenius dan punya pengetahuan yang luas tentang dunia mekanika, kimia, fisika, matematika, dan yang pasti etika sih. Serial yang dibikin sampai 7 season ini bisa dibilang sukses besar dibanding serial terbarunya yang tayang tahun 2016. Agak B aja sih kalau menurut gue. Serial bergenre action yang pada intinya itu nyeritain tentang kepintaran dan kelihayan MacGyver di setiap misi yang dijalanin dan berusaha nyelesain setiap masalah, ngegunain dan manfaatin segala macam benda apapun yang dia temuin di lapangan supaya misinya itu sukses. Kita sekarang udah ada di peringkat 1 dan dengan senang hati gue tempatin serial Mr. Bean ini di peringkat paling atas. Karena dari semua judul yang udah gue bahas sama kalian tadi, serial inilah yang paling no debat, paling bisa ngehibur. Meskipun ini adalah serial yang minim banget dialognya. Keren kan? Ibaratnya kayak gini, ngehibur orang pakai jokes itu nggak gampang, tapi bikin ketawa cuma pakai gerakan tubuh doang, itu jauh lebih membutuhkan keahlian dan teknik yang rumit. Dan hal itulah yang gue temuin di serial ini. Tayangannya nggak pernah sekalipun gue bosen nonton episode-episodenya, walaupun gue tonton berulang-ulang, dan anehnya tetap lucu-lucu aja gitu. Padahal kita juga udah tahu jalan ceritanya, ya kan? Dan karena faktor minim dialog itu juga, serial ini jadi bisa diterima di hampir semua negara di dunia, khususnya buat negara-negara yang nggak pakai bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Makanya nggak aneh kalau serial sitcom ini banyak dibeli hak siarnya sama stasiun TV lokal di 245 negara. Serial yang fokus nyeritain tentang kehidupan sehari-hari Mr. Bean, di mana dia selalu bisa ngelihat sesuatu hal dari sudut pandang yang lain yang nggak pernah sedikit pun terpikirkan sama orang-orang kayak kita. Dan itu sumpah lucu banget. Satu hal yang pasti, dalam hidup seorang Mr. Bean nggak ada yang namanya simple atau sederhana, karena semuanya harus dibikin rumit. Selesai sudah rangkuman TV Kotak untuk episode hari ini. Nggak bisa dibantah memang, kalau tayangan di zaman 90-an tuh bener-bener berkesan banget buat para generasi yang lahir di era itu. Mungkin generasi sekarang lebih cenderung terekspos sama mainstream media digital ya, tapi untuk orang-orang generasi dari zaman itu, TV adalah sahabat terbaik kita. Makanya wajar banget kalau dulu kita punya tayangan favorit masing-masing, sampai kita rela mantengin TV dari pagi sampai siang buat nonton kartun-kartun yang cuma tayang seminggu sekali aja di weekend misalnya. Nggak kayak sekarang, dimana kita bisa nonton apa aja, kapan aja, dan dimanapun kita mau. Tapi apapun itu, mau generasi dulu ataupun generasi sekarang, semua media itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi sebaiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan media, karena sejatinya media itu adalah sarana informasi dan bukan alat provokasi. Segitu dulu aja dari kita, episode hari ini sekaligus menjadi penutup untuk rangkaian episode TV Kotak tentang tema 90-an. TV Kotak pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.